Anak-anak, selamat siang. Kalian baru istirahat? Ya, tentunya harus lebih semangat. Sekarang duduk yang baik ya. Kita akan belajar tematik, yaitu tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2 yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Anak-anak semuanya, ada yang mengerti di sini? Ada yang bisa menjelaskan apa itu pertumbuhan? Iya, pertumbuhan itu adalah bertambah besar, ya, yang kalimatnya yang mudah kamu ingat ya, bertambah besar dan bertambah tinggi, ya. Nah, kalau kita lihat di sini gambarnya, ya. Pertumbuhan itu adalah bertambah tinggi, tambah berat. Waktu balita kamu masih segini tingginya. Ya, urutannya balita bertumbuh menjadi anak-anak. Disebutnya anak-anak tambah tinggi ya. Karena itulah ciri pertumbuhan. Anak tambah tinggi dan kamu usianya di sini, di anak-anak. Setelah anak-anak bertumbuh menjadi remaja. Setelah remaja menjadi dewasa, dari dewasa ke manula. Itulah pertumbuhan ya, dan pertambahan ukuran tinggi dan berat manusia. Ya. Lanjut yang berikutnya. Tadi ada pertumbuhan, itu pertumbuhannya kan tambah tinggi, tambah berat. Yang tadinya masih baik, misalnya pas lahirnya mungkin kamu itu hanya ada yang 90 cm. Setelah kelas 3 ada yang menjadi 100 cm misalnya. Itu bertambah tinggi dan bertambah berat. Tapi dalam perkembangannya seperti ini, kamu juga mungkin pernah mengalami ini balita, ini bayi, dia baru bisa telentang, ya, ini perkembangannya. Nah, terus setelah dia telentang belajar, dia tengkurap, kamu juga mengalaminya, tengkurap, habis tengkurap dia belajar lagi. Ini ngapain ya anak-anak nih? Merangkak, ya, mulai mau merangkak nih. Terus lanjut, mulai dia belajar duduk. Aduh, pintar nih si adik nih, udah duduk ya. Terus di sini dia senang bisa berdiri. Nah, itu perkembangannya nak. Jadi kalau pertumbuhannya bertambah tinggi, bertambah berat. Kalau ini perkembangannya seperti ini. Sekali lagi, dia baru bisa telentang, berkembang lagi menjadi tengkurap, berkembang, belajar, merangkak, berkembang lagi, bisa duduk, berkembang lagi, bisa berdiri. Ya, jadi kesimpulannya ya adalah perkembangan berkaitan dengan pertambahan kemampuan makhluk hidup atau kemampuan manusia dapat berjalan, dapat berlari, dapat berbicara, dapat berpikir dan sebagainya. Nah, kalau dimulai dari bayi ya seperti ini. Nah, di sini mungkin dia udah mulai belajar berbicara nih ya. Udah mulai belajar berpikir tuh mau ngambil sesuatu. Udah mulai ngacak-ngacak nih kalau udah mulai jalan nih. Apa saja mau diambil ya. Ya, sudah, kita lanjut ke yang berikutnya. Supaya kita bertambah berat, supaya bertambah tinggi, ya, tubuh kita itu membutuhkan makanan sehat, ya, makanan sehat dan bergizi seimbang. Nah, makanan sehat itu apa? Makanan sehat itu adalah makanan yang bersih, ingat ya, yang bersih dan bebas penyakit. Sedangkan makanan bergizi seimbang adalah makanan yang mengandung zat gizi dalam jumlah yang seimbang.
ya harus seimbang, yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Inilah yang dibutuhkan oleh tubuh kita supaya berkembang dengan baik, ya, supaya tumbuh dengan baik. Harus seimbang, harus ada karbohidratnya. Karbohidrat itu apa saja sih? Karbohidrat itu adalah nasi, jagung, roti. Ini mungkin sering ya kalian konsumsi ya. Nasi setiap hari, paling roti mungkin mau sarapan pagi nih, mau berangkat sekolah misalnya. Nah, ini semua termasuk karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh kita supaya sehat. Yang berikutnya, makanan yang mengandung protein. Makanan yang mengandung protein itu ini nih. Ada daging, ada putih telur, brokoli, ikan, susu, ayam, ikan teri, kacang-kacangan, tempe, dan tahu. Nah, kalian pasti sering mengkonsumsi ini ya. Bagus. Nah, selain itu juga dibutuhkan tubuh kita tuh sayur dan buah yang mengandung vitamin. Oh, ini mah kalau buah senang gitu ya. Tapi kalau sayur, kamu tuh seringkali mendengarkan orang tuanya ngeluh nggak mau makan sayur anaknya. Padahal itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk bertumbuh ya anak-anak ya. Nah, sayur apa saja? Nah, ini vitamin A nih. Sayur yang mengandung vitamin A adalah apa nih? Apa anak-anak? Wortel. Ya. Nah, selanjutnya semua nih, kamu harus coba makan ini. Sebutkan satu-satu. Jadi, jangan harus dipaksa oleh orang tua. Apa saja, sayur apa saja yang dihidangkan oleh orang tua, kamu harus konsumsi supaya pertumbuhan badan kamu bisa sempurna, bisa baik ya. Dan juga kamu juga berpikirnya baik, bisa juga dalam belajar juga, jadinya kamu bisa cepat ngerti. Yang berikutnya vitamin C dan vitamin A. Vitamin A ini berguna juga ya buat kesehatan mata ya, kesehatan mata. Banyak mengandung makanan yang mengandung vitamin A yang ini bagusnya. Kalau sekarang ini Bu lihat anak-anak tuh baru kelas 3 udah ada yang sakit matanya, harus pakai kacamata baru bisa lihat. Nah, itu mungkin kekurangan vitamin A. Coba kamu konsumsi ya. Kalau merasa matanya sudah udah nggak jelas nih tulisan, coba nih konsumsi wortel. Terserah mau jus boleh ya, sayur boleh ya, tapi akan lebih bagus jus. Yang berikutnya, makanan juga harus mengandung vitamin C. Ya, vitamin C itu apa saja? Kita lihat nih. Apa ini anak-anak? Jeruk. Ya. Ini apa nih? Pisang. Ya mungkin sehari-hari paling sering tuh jeruk, pisang ya. Ini apa nih? Kiwi. Mungkin kalau ini agak jarang ya, tapi kalau yang ini sama yang ini mudah didapatnya. Ya, sering makan buah-buahan yang mengandung vitamin C. Oh, cabai juga ya, termasuk vitamin C. Padahal kalau pedas sedikit udah nggak mau. Rupanya cabai itu juga bagus. Dia mengandung vitamin C. Ya, yuk kita lanjut. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk di muatan PKN, makna keberagaman dari sila kedua. Nah, anak-anak, setelah kalian makan makanan yang bergizi seimbang, pasti kalian juga tumbuh menjadi anak yang sehat, ya, tumbuh menjadi anak mungkin yang berat badannya dan tingginya juga baik. Itu ada faktor juga yang menyebabkan selain makanan, bisa itu faktor dari makanan tadi satu, bisa juga dari faktor olahraga, bisa juga faktor keturunan yang membuat tubuh kita bisa
beda tingginya dengan teman-teman kita. Nah, kalau kita beda tingginya dengan teman kita, misalnya kamu badannya bagus, tingginya bagus, ya, ada teman kamu yang pendek, itu nggak boleh kamu saling mengejek, ya, saling menghormati. Inilah sila yang kedua. Setiap manusia mengalami perubahan tinggi badan dan berat badan yang berbeda-beda. Jadi artinya ada yang tinggi, ada juga yang pendek. Ada yang gemuk, ada juga yang kurus. Nah, jadi walaupun seperti itu, harus manusia itu juga tadi memiliki kekuatan yang berbeda-beda juga. Ada yang lemah, ada yang kuat. Kalau olahraga, ada yang bisa cepat lari, ada yang lambat. Ya, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan manusia itu tadi dipengaruhi oleh faktor makanan. Ya, faktor makanan. Jadi penting nih makanan nih. Sebelum ke sekolah, kamu ingat harus usahakan makan dulu. Mau makan roti saja boleh, ya. Dan bawa bekal saat istirahat harus makan, ya. Minuman. Nah, ini nih minuman nih. Yang bagus minuman itu adalah air putih. Seringkali ada minuman yang berwarna-warni. Nah, ibu mohon, ibu minta supaya kamu sehat, jangan sering minum minuman yang berwarna, ya, minum air putih. Nah, dari pola hidup sehat, saya juga pola hidup sehat, itu yang tadi bisa olahraga, ya. Dari faktor keturunan, artinya faktor keturunan itu jika ayah dan ibunya postur tubuhnya tinggi, ya, dan besar, biasanya anaknya itu mengikuti. Anaknya biasanya tinggi dan besar. Dan sebaliknya, jika orang tuanya itu mungkin tingginya sedang, nah anaknya pun tingginya akan sedang. Itu kalau dari faktor keturunan, jadi mengikuti orang tuanya dan sebagainya, banyak faktor lainnya, ya. Tapi walaupun berbeda-beda, kita harus saling menghargai dan menghormati. Ingat ya anak-anak, harus saling menghargai dan menghormati. Nggak boleh ada yang mengejek temannya, ya. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengenalan sila kedua Pancasila yang dilambangkan, ya, dengan rantai. Bagaimana nak bunyi kalimat sila yang kedua? Ya, ada yang bisa menyebutkan sila kedua? Apa anak-anak? Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, bisa ya. Nah, ada juga keragaman cara berdoa umat beragama. Ini juga kita harus, ya, saling menghargai dan menghormati. Jangan saling mengejek. Itu mah agama itu doanya begini, agama itu doanya begini. Saya yang benar, agama saya nggak boleh. Jadi kita harus menghargai semua. Nah, seperti ini nih, ya. Kalau umat Kristiani misalnya berdoanya seperti apa? Ini beda dengan umat Katolik, beda dengan umat Islam, beda dengan Hindu, beda dengan Buddha. Jadi kalau kita sudah saling menghormati, saling menghargai, maka akan terjadi kerukunan, ya anak-anak, ya. Kita ciptakan kerukunan di ruangan ini, di kelas ini, dan juga di masyarakat. Ya, kita lanjut ke yang berikutnya. Sekarang kita ke muatan SPDP. Nah, kita lihat nih, ya. Menirukan gerakan tari kepak sayap. Ini tari kepak sayap ini. Dengan diiringi lagu Burung Kutilang. Jadi mereka menari diiringi dengan lagu Burung Kutilang. Anak-anak, ini juga keberagaman tarian, ya. Namanya tari kepak-kepak sayap, ya, yang diiringi dengan lagu Burung Kutilang. Ya, lagunya adalah di pucuk pohon cempaka burung kutilang bernyanyi,
Jadi nanti kalian coba tirukan di rumah ya gerakannya. Ya anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu percaya kalian tadi bisa mengikuti dengan baik ya. Selamat siang dan semangat selalu.